Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royhan Syah dari kelas Sosiologi C. NIM saya 12 18 03 01 30. Dalam UTS Ulumul Quran, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Apa sih itu Al-Quran? Al-Quran atau Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Umat muslim percaya bahwa Al-Quran difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari atau rata-rata selama 23 tahun. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 632 Masehi. Umat muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, sebagai salah satu tanda dari kenabian, dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam alaihissalam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Quran disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Quran itu sendiri. Menurut ahli sejarah, beberapa sahabat Nabi Muhammad memiliki tanggung jawab untuk menuliskan kembali wahyu Allah berdasarkan apa yang telah para sahabat hafalkan. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat segera menyusun dan menuliskan kembali hafalan wahyu mereka. Penyusunan kembali Al-Quran ini diprakarsai oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atas usulan dari Umar bin Khattab dengan persetujuan para sahabat senior. Al-Quran menjelaskan sendiri bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk. Terkadang juga dapat berisi cerita mengenai kisah bersejarah dan menekankan pentingnya moral. Al-Quran digunakan bersama dengan hadis untuk menentukan hukum syariah. Saat melaksanakan sholat, Al-Quran dibaca hanya dalam bahasa Arab. Beberapa pakar barat mengapresiasi Al-Quran sebagai sebuah karya sastra bahasa Arab terbaik di dunia. Seseorang yang menghafal Al-Quran disebut Al-Hafiz. Beberapa umat muslim membacakan Al-Quran dengan bernada dan peraturan yang disebut tajwid. Saat bulan suci Ramadan, biasanya umat muslim melengkapi hafalan dan membaca Al-Quran mereka setelah melaksanakan sholat tarawih untuk memahami makna dari Al-Quran itu sendiri. Umat muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Fungsi-fungsi Al-Quran. Berikut fungsi Al-Quran. Al-Huda sebagai petunjuk. Al-Furqan, pemisah. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah antara yang hak dan batil. Al-Ashifa, obat. Fungsi Al-Quran bisa menjadi obat penyakit mental di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari penyakit hati dan mental. Fungsi Al-Mauizah, nasihat. Fungsi Al-Quran di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran nasihat-nasihat. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.